Puji Tuhan, terima kasih praise and worship yang luar biasa. Hari ini kita berbicara tentang mengalahkan iblis gitu ya. Boleh langsung slide-nya? Slide-nya bisa minta tolong Mas Daniel. Puji Tuhan, ini ulahnya Mas Daniel ya, bukan ulah saya. Saya cuma senang sekali kalau dibuat begini. Ini ulahnya Mas Daniel. Jadi kita berbicara tentang kemenangan di dalam peperangan rohani. Memang adalah sesuatu yang kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu yang lalu di Pandaan. Kemenangan dalam peperangan rohani saya beri judul hari ini adalah Every battle is won before it is fought. Artinya adalah setiap battle, pertempuran itu kita sudah menang sebelum dimulai. Jadi kita udah menang. Ini adalah salah satu dari siasat Sun Tzu. Salah. Ya, siasat dari Sun Tzu. Ya, saya ambil sebagai judul dan itu luar biasa. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Pada waktu yang kemarin kita mematahkan siasat iblis. Pada saat kita sudah mematahkan siasat iblis, maka kemenangan itu sudah otomatis menjadi milik kita. Kemarin saya sampaikan 6 hal. Hari Kamis sebelumnya saya sudah sampaikan Pak Gembala, aku sudah mengalami 5. Dan terakhir ternyata saya harus mengalami juga yang ke-6. Diawali dengan siasat, mematahkan siasat iblis itu, menutup celah bagi iblis. Kemudian yang terakhir adalah mematikan diri. Dan itu ujiannya besar. Ya, anak saya masuk rumah sakit. Ya, terima kasih saudara-saudara yang sudah memberikan kekuatan pada kami. Pada hari Selasa kami mau keluar tuh, administrasinya lama. Mobil saya parkir tepat di tengah garis kuning, pokoknya 30 cm dari garis. Saya persis di tengah. Sambil nunggu saya keluar lihat mobil, ternyata ditabrak orang, Bapak Ibu Saudara. Ditabrak orang besok dan semua lampunya copot. Saya ngomong, waduh, aku begini. Di stop sama satpam dan saya sempat berbicara kepada dia, gimana? Ya sudah Pak, kami perbaiki. Ya sudah, saya minta nomor telepon karena kami mengeluarkan anak yang dari rumah sakit. Dikasih nomor telepon. Saya sebenarnya nggak percaya. Saya telepon, oh ya masuk gitu ya. Terus kok nggak ada jaminan? Minta SIM KTP-mu. Dia ngomong nggak bawa. Masa mau nyetir mobil nggak bawa SIM, nggak bawa KTP? Akhirnya mamanya yang dikasihkan ke saya. KTP mamanya. Ya. Pada hari hanya saya kembali ke sana untuk mengecek, untuk bisa ke rumah orang itu. Ya istilahnya minta diperbaiki mobilnya. Ya, ternyata apa saudara? Orang yang nggak ada yang kenal. Wih, luar biasa. Saya telepon sampai berkali-kali nggak diangkat. Terus kemudian saya coba cari tetangga-tetangga. Ya, bisa dikatakan nggak ada Pak namanya ini. Terus saya tunjukkan KTP, betul ini alamatnya. Dan nama siapa? Pak Hari. Loh, Pak Hari itu suaminya ibu ini Pak, sudah meninggal sudah berapa tahun yang lalu. Saya sudah emosi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya coba hubungi Pak Dayat, saya coba hubungi Pak John Karel, Pak Rania ya Pak. Wih Pak, saya coba hubungi teman saya di Angkatan Laut, Besti. Pak Rania, Bang, sekarang aja Bang, kita Pak Rani Bang. Begitu, saya dapat saran. Ya, terus saya sebelum pulang, saya sudah ke tempat pekerjaannya dia. Dia ngomong nggak kenal Pak, nggak ada yang kenal, nomor nggak diangkat. Dan yang saya dikasih itu adalah nama orang yang meninggal dunia. Panas saudara, panas manusiawi, panas lah. Siapa yang bilang nggak panas? Ya, langsung saya ke Delta Surya. Karena itu kejadian di Delta Surya, saya minta satpam membuat berita acara pemeriksaan di TKP lengkap, semuanya lengkap, prosedur lengkap, semua lengkap. Orang-orang di belakang saya juga siap untuk mensupport ya. Saya juga tanya Pak Yongki mengenai bengkel kemarin. Terus setelah itu malamnya saya sudah menghubungi polisi yang sering kali mangkal di sini. Ya atas saran Pak John, hubungi Pak Eko aja, kan kenal intel dari Polsek ya Pak ya. Saya mau ajak ke kafe ngopi bareng di sana. Ayo Pak, sudah Barani, sudah semangat 45 mau hancurin ini musuh gitu kan. Malamnya saya nggak bisa tidur sampai nggak bisa doa pagi. Jam 12:30 saya WA. Oke, aku lepaskan, aku mau taat. Saya mau khotbah yang terakhir adalah mematikan diri. Dengan kekuatan itu saya harus menggempur. Tuhan ini gimana? Bertolak belakang. Akhirnya Sabtu pagi saya nggak doa pagi, saya ke bengkel duluan. Dan saya perbaiki sendiri, biaya saya sendiri. Pada hari Minggunya kemarin itu saya khotbah di Pandaan. Saya tidak ada beban sama sekali. Dari 1 sampai 6 saya lolos.
saya menang. Makanya saya bisa memberikan judul Every battle is won before it is fought. Jadi setiap kemenangan pada saat kita sudah mematahkan siasat iblis, maka kita sudah mendapatkan kemenangan. Amin. Tapi nggak semudah itu, nggak segampang itu. Ada banyak hal yang kita perlu pelajari di sini, yang kita perlu renungkan dan laksanakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya lama di bidang HRD, 36 tahun. Dan perusahaan terakhir saya adalah di perusahaan tisu dan perkayuan. Itu risiko terhadap kebakaran sangat besar. Setiap saat, setiap waktu bisa terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kalau hanya alat pemadam kebakaran kaleng-kaleng, hanya cuma apar, sudah habis lama. Oleh karena itu perusahaan itu memiliki sistem pengamanan yang luar biasa. Bukan hanya apar, sprinkler, ya, hidran, mobil PMK, bahkan robot. Robot itu standby. Kalau ada sumber api, dia mengo 360 derajat seputar. Jadi kalau di sentral dia punya tujuan kemana, dia bisa muter dan langsung jemprot, otomatis. Itu pun masih terjadi kebakaran. Ya, kami memang punya peralatan lengkap, tetapi tidak ingin itu kami gunakan. Kenapa? Pada saat terjadi kebakaran tetap ada kerugian. Tetapi kita sebagai berjaga-jaga, oleh karena itulah kita menerapkan satu protokol yang ketat, satu disiplin yang ketat, supaya tidak terjadi kebakaran. Itu yang perlu dipahami pertama dulu. Jadi kita melaksanakan protokol yang tepat. Nah, di dalam hal ini kita juga dalam peperangan rohani, kita juga perlu memahami musuh. Dari mana musuh berasal? Kalau kita mengatakan seperti kebakaran, itu harus tahu jenisnya. Tidak semuanya langsung disemprot. Ya, ada di panel listrik langsung semprot pakai air. Konslet semua. Apalagi di panel-panel elektronik, habis terbakar semua. Jadi kita harus bisa menggunakan peralatan itu dengan baik. Harus bisa menggunakan yang tepat dan efektif. Kalau misalnya di peralatan listrik kita menggunakan CO2, kalau kayu dan seterusnya tisu kita menggunakan air ataupun powder, terserah. Tetapi alat yang tepat itu sangat efektif, tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Sampai di sini paham ya? Paham? Oke, saya lanjutkan. Di dalam peperangan rohani pun demikian. Next, kita melihat ada banyak hal. Ada banyak yang tertera dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ada perisai iman, ada baju sirah keadilan, ada kasut kerelaan, ada ketobong keselamatan, ikat pinggang kebenaran. Kita semua menggunakan alat itu dengan luar biasa. Bisa, pasti bisa. Tetapi masalahnya, apakah kita menggunakan dengan efektif? Apakah kita menggunakan dengan benar? Sama seperti kita menggunakan alat pemadam kebakaran. Atau misalnya kita sekarang lagi wajib militer, ada peperangan terjadi dan kita diwajibkan untuk ikut militer. Langsung sama tentara dikasih ini AK, ini M16, ini pistol, ini segala. Saudara yakin alat itu bisa digunakan dengan baik untuk membunuh orang? Pasti. Tetapi pertanyaannya adalah, bisa nggak kita menggunakannya? Betul? Kita diberikan perlengkapan senjata yang canggih sekalipun, bahkan mungkin kita bisa diserai tank sekalipun, tetapi kalau tidak bisa menggunakannya, untuk apa? Allah sudah menyediakan segala perlengkapan senjata rohani yang luar biasa. Ada pedang roh, ada ketopong keselamatan, ada baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan efektif, itu cuma slogan. Karena kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dan untuk apa digunakan itu. Tidak tahu harus kemana. Kita tidak pernah meragukan kuasa yang ada di dalamnya. Sama seperti kita tidak pernah meragukan kuasa dari senjata-senjata angkatan darat, angkatan TNI kita. Tidak pernah meragukan semua perlengkapan PMK, pemadam kebakaran. Tetapi bisakah kita menggunakannya? Seberapa efektifkah kita menggunakannya? Kalau kita mengatakan pedang roh, saya menggunakan pedang roh untuk menginjak-injak musuh. Pedang yang mana? Bagaimana cara menggunakannya? Ini yang kita pelajari.
Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mempunyai kemenangan. Dan kembali kepada judul next, menang tanpa bertempur. Kita membedakan dulu antara war sama battle, supaya kita punya pemahaman yang sama. Jadi every battle is won before it is fought. Jadi war itu adalah perangan besar. Ya, nanti mungkin terjadi pada akhir zaman, di mana iblis akan dikalahkan oleh Yesus dan pasukannya. Semua malaikat-malaikat akan dibunuh. Tetapi yang terjadi di sini adalah battle. Saudara punya musuh sendiri, saya punya musuh sendiri, ada pertarungan sendiri-sendiri. Itu yang namanya battle. Battle adalah saat bagian dari perang. Konflik-konflik kecil. Jadi saya tidak mengatakan perang dalam skala besar, karena setiap kita punya battle-nya sendiri-sendiri. Punya peperangan, punya apa namanya? Istilahnya pertarungan sendiri-sendiri. Dan seberapa bisa kita menang? Tidak mungkin kita minta bantuan orang lain. Tidak mungkin kita minta bantuan, Pak Pendeta tolong saya. Enggak, karena kita itu adalah perang kita, maka perang itu harus kita menangkan. Ini saya katakan next, sebagai judul tadi adalah dari Sun Tzu. Sun Tzu, ya, every battle is won before it is fought. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah seri perang. Ada satu yang seringkali tersebutkan, the greatest victory is that which requires no battle. Memang kalau sebagai panglima yang tertinggi, perang itu kalau bisa dihindari. Jangan sampai seperti saya punya perlengkapan apar, jangan sampai bisa digunakan. Karena setiap pertempuran pun itu membutuhkan biaya, membutuhkan resiko dan sebagainya. Dan kalau kita mengatakan seperti ini, menegaskan kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan lawan melalui pertempuran, tetapi mampu meraih kemenangan tanpa harus bertempur sama sekali. Sehingga ada negosiasi, sehingga ada perundingan, sehingga ada gencatan senjata, sehingga ada apalagi yang digunakan supaya apa? Lerensi, ayo bisa dirunding nggak? Ya, bisa dikolaborasi nggak? Bisa diperbaiki nggak? Apa yang masalah? Ya, atau aliansi, atau diplomasi, atau apapun juga untuk menghentikan peperangan. Itu seorang yang benar, panglima benar, supaya menghindarkan peperangan. Tetapi di dalam peperangan rohani itu tidak ada negosiasi. Di dalam peperangan rohani tidak ada kompromi. Di dalam peperangan rohani tidak ada kerjasama dengan iblis. Prinsipnya di dalam battle kita menang, maka untuk war kita juga harus menang. Jadi nggak ada kompromi. Tidak ada kompromi dengan iblis. Tidak ada kompromi dengan kuasa kegelapan. Tidak ada kerjasama dengan mereka. Ya, tidak ada diplomasi, upaya-upaya itu nggak ada. Ya, paham ya Bapak Ibu ya sampai di sini ya. Oke. Nah, apa yang harus menjadi peran kita? Kalau kita tadi mengatakan siasat itu sudah kita patahkan, bagaimana cara kita bertempur? Ataukah kita menginjak-injak musuh? Ya, kita akan pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai persepsi. Klik 1. Persepsi. Menurut Bapak Ibu ini gambar apa? Halo, kami gambar apa? Gambar orang budak, Pak. Apa gambar apa? Halo. Oh, ada yang mengatakan seorang Meksiko sama seorang wanita yang lagi menggendong. Betul? Ada anjingnya di depan. Next. Ini gambar apa? Gak ada yang tahu? Seorang yang berjenggot atau dua orang yang lagi duduk, ada kuda di belakangnya. Kelihatan? Ya. Yang mana yang betul Pak Yongki? Dua orang duduk. Padahal Pak Dwi ngomong itu orang berjenggot. Satu lagi. Klik satu lagi. Ting. Gambar siapa? Tuhan Yesus. Oh, bukan. Gambar apa? Itu ada seorang wanita yang menunggang keledai. Ada beberapa orang yang berjilbab. Di dalamnya juga ada banyak orang. Itulah yang dinamakan persepsi. Persepsi. Sudut mana yang saudara mau lihat? Itu persepsi. Sudut mana yang akan saudara ketahui? Itu persepsi. Jadi kita akan lihat arti dari persepsi. Itu adalah, ya, klik satu lagi.
adalah penerimaan langsung dari sesuatu. Persepsi juga cara kita melihat sesuatu dan menafsirkan semua stimulus atau rangsangan yang diterima melalui panca indera, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan, menjadi informasi yang bermakna. Jadi kita melihat sesuatu, kita mencerna sehingga kita mengatakan, oh itu gambar orang, oh itu gambar dua orang. Itu kan persepsi masing-masing berbeda. Antara Pak Yongki dengan Pak Dwi tadi berbeda. Karena apa? Sudut pandangnya Pak Yongki dengan sudut pandang Pak Dwi berbeda. Sampai di sini jelas ya. Jadi rangsangan apa yang kita terima dari yang langsung itu kita olah. Ya, kita olah dalam panca indera kita menjadi satu informasi yang bermakna. Menjadi informasi yang bermakna. Apapun itu, Pak, bagaimana hanya dengan kehidupan kekristenan dalam peperangan rohani? Kita lihat satu kali klik. Di sini kita bisa melihat ada satu kejadian di dalam Taman Eden. Pada Kejadian 3:1 dikatakan, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bapak Ibu perhatikan dengan baik di sini. Allah tentu berfirman, menggunakan kata Allah, dan mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Betul? Itu kata firman dong. Betul? Halo, masih ada orang nggak? Salah ya? Betul? Betul. Itu kata iblis soalnya. Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Kita lihat mundur di Kejadian 2. Next. Sebelumnya dikatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana yang betul? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang satu sudut pandang Allah, yang satu sudut pandang iblis. Saudara mau ikut yang mana? Saudara mau ikut pada sudut pandang yang mana? Mau ikut sudut pandangnya Allah bahwa semua buah itu boleh kita makan dengan bebas, kecuali satu buah yang ada di tengah. Itu Allah yang berfirman. Tetapi iblis juga mengatakan, tentulah Allah yang berfirman bahwa semua buah di dalam taman ini kamu tidak boleh makan. Beda tipis. Dan menggunakan kata firman. Beda tipis banget. Menggunakan kata firman juga. Ya. Oleh karena itu inilah yang perlu kita ketahui. Apa yang ada dalam benak kita, rangsangan apa yang kita terima, jangan sampai kesalahan Hawa itu terulang dalam kehidupan kita. Next, selanjutnya kita melihat dalam persepsi ini. Kejadian 3:3-4 tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu rabah, nanti kamu akan mati. Itu Allah berfirman. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apakah ini sama atau bertolak belakang? Tentu bertolak belakang. Ya kan? Kita lihat di sini iblis dengan cara yang halus, dengan tenang, terdengar sangat masuk akal, apalagi menggunakan kata firman untuk menyerang manusia. Bukan dengan kekuatan, bukan medeni sehingga kita bisa menyerang dan menginjak-injak musuh. Enggak, halus. Apalagi menggunakan kata firman. Enggak kelihatan. Dan itu tampak logis. Dia menanamkan satu keraguan dalam benak kita. Menanamkan keraguan kepada firman Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, sama seperti apa? Iya ya, iblis betul ya. Kan begitu. Oleh karena itu bagian kita untuk mempelajari firman itu dengan benar, supaya kita tidak masuk di dalam persepsinya iblis, tetapi kita mau masuk di dalam sudut pandangnya Allah. Karena iblis itu selalu memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Hati-hati. Next. Ada sedikit kebenaran yang dicampur dengan kebohongan, ya. Sedikit kebenaran dicampur dengan kebohongan. Ya, memutarbalikkan. Kok bisa ya Pak ya? Ya bisalah. Wong iblis itu kenal firman itu dari zaman pertama kali. Ya, sudah dari awalnya dia tahu firman. Bahkan dia turun naik ke sorga menemui Allah.
Pada waktu mau mencobai Ayub, dia turun naik ke sorga. Jadi kalau saudara semuanya nggak jadi baik iblis, ya nggak akan mungkin menang lah. Nah terus gimana caranya Pak supaya menang? Kalau kita mau menang, jadilah kita untuk mengalahkan bahaya iblis. Karena ini sudah dari zaman purbakala ada. Dan kenal firman. Saudara kenal firman baru usia berapa? Hafal firman enggak? Iblis apal. Kita tahu kelemahan kita. Oleh karena itu kita ngomong sama imam yang segala zaman, imam agung kita yang melintasi, Tuhan Yesus Kristus panglima kita, minta tolong Tuhan, aku lemah gak ngerti, berikan pengertian, berikan hikmat dan seterusnya. Karena area battle kita itu adalah persepsi yang membutuhkan proses kognitif, mencerna dengan akal kita, bukan sekedar menerima rangsangan-rangsangan yang pasif, melainkan proses untuk memilih, mengatur, menafsirkan kerangsangan menjadi informasi yang bermakna. Jadi jangan terpengaruh dengan logika yang menyenangkan telinga manusia, tetapi berlawanan dengan firman Allah. Kita nggak boleh semuanya bisa dilogikakan, dan iblis paling pintar semuanya itu. Kalau kita sudah diperhadapkan ke logika, iya masuk akal, kita akan lengah. Tetapi bagaimana kita bisa memahami firman? Memahami bahwa ini adalah area battle kita. Proses kognitif membutuhkan rasa berpikir, termasuk iman. Iman itu juga bisa dinalar. Ya, saya bukan mau promosi. Saya menulis dengan Bapak Gembala, menalar iman. Ya, menalar iman. Semua iman di sini, imannya Abraham dinalar bisa nggak? Bisa, ada di sini. Imannya Rahab ada di sini. Imannya Musa, imannya Henok ada di sini. Bagaimana kita bisa menalar supaya penalaran kita itu benar sesuai dengan pikiran Allah, bukan sekedar menalar dengan persepsi kita atau bahkan dengan persepsi iblis. Itu menjadi salah. Kita akan tergerus di dalamnya. Ya, oleh karena itu bagaimana kita bisa memahami kebenaran itu? Kita bisa melawan iblis. Ya. Kalau dikatakan strategi terbesar iblis mencampur sedikit kebenaran dengan kebohongan, ketika kebohongan dibungkus dengan logika dan kata-kata yang meyakinkan banyak orang, menjadi tidak sadar bahwa mereka sedang ditipu. Karena ditipu itu nggak tahu, karena yang dipakai logika kita, pola pikir kita, persepsi kita, dan itu dibelokkan dan pelan-pelan, sama seperti saat iblis mengecoh Hawa. Makanya mengenal kebenaran bukan hanya secara kognitif terima semua firman bagus, tetapi juga mengerti penalarannya. Ya, kalau Bapak Ibu mau memiliki di bawah kantor bawah nanti ada, mengganti kos cetak aja sih semestinya ya. Jadi saya nggak jualan, ini saya sudah cukup. Tapi kalau memang pre-order, jadi kalau pesan baru tak pesankan. Kalau enggak ya enggak, saya nggak ada mau jualan seperti itu. Jadi kondisi seperti itu. Bagaimana mencabut sedikit kebenaran? Yang terjadi adalah lawan iblis. Dia ngomongkan bukan lawanlah Allah. Oh gak mungkin iblis akan ngomong. Memberontaklah kepada Allah. Gak mungkin iblis ngomong gitu. Dia akan mengatakan gak apa-apa, dikit-dikit aja gak apa-apa, gak mempengaruhi keselamatan. Oh orang lain juga menggunakan begitu kok. Gak apa-apa, sedikit isapan gak apa-apa. Di kantor ini banyak yang markup. Kalau gitu kamu nanti gak dapat temen loh ya. Sedikit-sedikit ikut markup, kwitansi, gak apa-apa. Yang penting kan kamu sudah ibadah, yang penting kan kamu sudah bergereja. Ini loh masuk dalam pikiran kita. Gak apa-apa. Sama seperti yang disampaikan kepada Hawa. Gak apa-apa. Logis, karena semua orang ikut melakukannya. Logis, karena semua orang itu juga melakukannya. Dan kesalahan atau ketidakbenaran, kalau seandainya berulang-ulang dilakukan dan semakin banyak orang dilakukan, menjadi satu kebenaran. Itu bahayanya di hidup ini. Kenapa? Dibelokkan. Kalau kita ngomong kapal, dibelokkan 1 derajat saja sudah nyimpangnya jauh sekali. Itu yang namanya persepsi.
Bagaimana kita menerima semua informasi dalam panjang indera kita dan menyikapi bagaimana kita bertindak. Karena iblis bekerja melalui persepsi kita, itu tipu daya, melalui pikiran-pikiran kita yang masuk akal. Yesus dicobai juga dengan firman di dalam Matius 4. Ada 3 pencobaan. Engkau bisa menjadikan batu ini menjadi roti, ya kan? Kalau engkau anak Allah. Dia bawa ke hubungan bait Allah yang tinggi. Jatuhkan dirimu kalau engkau anak Allah, maka semua malaikat akan menopang kamu. Dia bawa ke gunung yang tinggi. Dia katakan semua ini akan menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku. Semua menggunakan kata firman. Kalau kita tidak memahami firman, tidak memahami pedang roh, maka kita akan ikut di dalamnya. Makanya kalau kita harus paham betul firman Allah. Seperti Yesus yang menjawab, ada tertulis. Itu dengan kepastian, bukan iya ya, mungkin iblis betul. Makanya penting sekali bagi kita untuk memahami kebenaran firman Allah itu, ya. Jangan pernah berkata benar segala hal yang katanya berasal dari kitab suci, karena sebenarnya semuanya adalah penyalahgunaan iblis, penyalahgunaan firman Tuhan oleh iblis. Strateginya adalah mencampur sedikit kebenaran dengan kebohongan. Iblis tidak menakutkan seperti kebanyakan orang, tetapi masuk dalam kehidupan kita secara rasional, seperti nasihat yang kelihatannya bijaksana, seperti godaan yang tampaknya tidak berbahaya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menguji setiap pikiran dan ajaran yang ada di dalam firman Allah, siapapun yang menyampaikannya. Ada satu buku yang saya buat, Anatema, kutuk mimbar di gereja modern, anatema modern. Sama, jangan melihat apa yang ada disampaikan di mimbar. Termasuk sedangkan media sosial begitu banyak, orang bisa akses YouTube khotbah-khotbah siapapun juga. Nggak tahu latar belakang mereka, tetapi yang disampaikan kutuk tanpa terasa. Oleh karena itu katakan diuji setiap hal itu, diuji apakah betul dari Allah atau tidak. Seperti Yesus mengatakan, ada tertulis. Karena iblis itu juga menyusup dalam pikiran kita. Iblis menyusup dalam pikiran kita. Kita tahu kasus yang sering kemarin hari Kamis Pak Slamet juga sampaikan, menyusup ke dalam pikiran Petrus. Sekali-kali itu tidak, saya nggak akan ulas ayatnya karena Pak Slamet dan Pak Gembala sudah mengulas. Dikatakan engkau iblis, padahal yang ditunjuk adalah Petrus, karena engkau tidak memiliki pikiran Allah. Jadi kalau pikiran Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita, itu sama seperti pikiran iblis, karena nggak ada hal yang lain. Kalau pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran Allah, berarti pikiran kita itu adalah pikiran iblis. Maka Yesus mengatakan, anyahlah engkau iblis, yang ditunjuk adalah Petrus. Iblisnya di dalam Petrus. Itu yang kemarin disampaikan, dan saya sedikit ulas, karena iblis menyusup di dalam pikiran kita. Oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa menutup celahnya? Kemarin saya sampaikan di padaan, jangan banyak nonton hal-hal yang gak perlu. Jangan berpikir untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan bersikap untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena segala sesuatu yang kita tonton yang tidak penting, yang gak perlu, segala sesuatu yang kita pikirkan yang gak penting, yang tidak perlu, segala sesuatu yang menjadi sikap kita yang tidak berlalu, yang tidak perlu, itu membangun pikiran iblis dalam kehidupan kita. Gak percaya? Lakukan. Pada saat saudara melakukan itu semuanya, saudara akan semakin jauh dari Allah, karena tidak ada pikiran Allah di dalamnya. Kenapa tidak ada pikiran Allah? Karena ada percabulan, ada perzinahan, ada segala macam di situ. Makanya kita perlu pikiran Allah. Next, lanjut ya, karena waktu jalan terus. Oleh karena Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Jadi kalau kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak perlu, scroll sampai malam, bahkan lupa waktu, lupa tentang kesehatan, lupa tentang besok bekerja dan seterusnya, itu pikiran-pikiran yang tidak perlu, taklukkan itu di bawah Kristus, pikiran Kristus. Karena kita nggak mungkin bisa. Bagaimana caranya? Kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Allah. Pada saat kita paham firman, maka gambaran iblis itu mudah dikenali. Oh, salah itu. Jadi kalau saudara hafal ayatnya firman, saudara tahu senjatanya. Pada saat iblis mengatakan semua pohon ini jangan kamu makan, oh salah, nggak begitu kuali. Tahu. Nekat saudara tahu setengah-setengah. Firman Allah berkata, oh iya. Ya, sama seperti yang kemarin ramai di YouTube mengenai jihad. Wah, orang mengatakan, oh iya betul ya. Padahal kalau kita mengatakan, sekarang banyak protes ya mengenai jihad. Orang Kristen jihad, oh enggak. Sekarang banyak protes, dituntut 19 organisasi masyarakat Kristen. Sama, kelihatannya benar. Makanya kalau kita mengenal firman Allah, maka semua itu bisa kita kenali. Tetapi orang yang buta firman akan kesulitan untuk menguji pikiran yang baik. Mereka akan mudah ditipu dan dikalahkan oleh iblis karena pikirannya dipenuhi oleh hawa nafsu dan kefasikan, dan justru mengendalikan dan menghancurkan dirinya. Itu. Wah, waktunya jalan terus. Oke, lanjut. Bagaimana caranya kita seperti itu? Next, Mas. Yang pertama kedua ya, tadi yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah disiplin rohani. Disiplin rohani adalah diartikan sebagai latihan pikiran dan emosi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuh kembangkan sikap, sifat, karakter, dan pola perilaku rohani agar mencapai tingkat pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Bagaimana hal itu terjadi? Kalau kita mempunyai komitmen yang kukuh, kalau kita melatih diri secara berulang-ulang dan terus-menerus, kalau kita menjadikan itu sebagai kebiasaan. Kenapa? Nggak mudah. Semua ada harga yang perlu dibayar. Jadi kalau saudara mengatakan saya mau mengalahkan iblis, mengangkat tinggi-tinggi Alkitab, aku kalahkan iblis dalam nama Yesus, pergi, kuno, diguyu sama iblis. Saudara menggunakan aksesoris kekristenan, saudara mengatakan kau pergi iblis, diguyu. Gak percaya, lihat ya film-film exorcism, diguyu. Kalau saudara pernah mengalami, saya pernah mengalami, halah, kamu siapa? Oleh iblis. Kenapa? Ada orang gila, tetangga, mohon maaf, seorang perempuan yang telanjang bulat jalan-jalan. Orang mengatakan, Pak, orang itu Kristen Pak, Bapak coba sampaikan ke sana. Tahun berapa ya itu ya? 93 kali. Coba kon yo akeh dosoe. Wah, gak enak kalau begitu. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan firman Allah ini dengan Alkitab yang katakan nyala iblis, engkau injak-injak dalam nama Tuhan Yesus. Gak bisa. Tetapi bagaimana kita mengenal disiplin rohani kita itu untuk melatih kita supaya memiliki karakter dan perilaku rohani sesuai dengan pertumbuhan di dalam Kristus. Yang pertama adalah memiliki komitmen. Next, komitmen itu adalah hal yang paling penting yang menjadi dasar kita. Yosua meletakkan ini, kalau engkau anggap untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ini adalah komitmen kita kepada Allah. Orang nenek moyangmu di Sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu dudukin, kamu mau sembahyang kepada agama-agama orang tuamu. Saya sudah tinggalkan semua altar di rumah, sudah nggak ada altar lagi. Itu adalah agama nenek moyang. Saya sudah tinggalkan semua Allah di Sungai Efrat. Saya juga tinggalkan Allahnya orang Amori yang saya duduki, teknologi dan seterusnya. Saya tidak menyembah teknologi, tapi saya tidak anti teknologi. Ya, itu tinggalkan. Makanya dikatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah komitmen yang menjadi dasar supaya kita bisa maju ke depan. Kalau tanpa itu nggak bisa. Paham? Oke, lanjut. Saya bicara waktu di belakang ya. Yang kedua adalah melatih diri yang berulang-ulang. Di zaman Yahudi kuno, melatih diri itu sesuatu hal yang pasti. Mereka melatih anak-anak mereka memberitakan firman berulang-ulang, mengajarkan berulang-ulang seperti yang kita baca di sini.
Tetapi ayat ini bukan hanya untuk anak-anak. Kita juga melatih diri kita supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Setelah komitmen, kita harus melatih diri seperti tradisi orang Yahudi ini berulang-ulang. Tujuannya supaya kita terbiasa, supaya terbiasa kita merubah karakter kita. Paulus menggunakan analogi olahraga. Olimpiade di Korintus itu setiap 3 tahun sekali ada satu perlombaan. Dan setiap perlombaan 10 bulan sebelumnya mereka berlatih. 10 bulan sebelumnya untuk mendapatkan mahkota yang dari daun-daunan. Tapi kita mendapatkan mahkota yang rohani. Ayo kita latih diri untuk beribadah, latih diri untuk mengenal firman Allah, latih diri untuk hal-hal yang rohani supaya kita menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita. Untuk mahkota yang abadi, bukan mahkota yang fana. Kita harus berlatih. Karena Paulus menggunakan hal ini. Analoginya adalah lari dan tinju. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan kebiasaan. Kalau kita sudah komitmen itu kita kuat. Kemudian kita melatih diri berulang-ulang terus menerus, maka lama-lama menjadi kebiasaan. Daniel tidak akan pernah lupa untuk berdoa. Itu menjadi kebiasaan. Seperti yang biasa digunakan, tidak pernah terlepas. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, gampang. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan melakukan firman, nggak susah, karena sudah kebiasaan. Kalau nggak kebiasaan melakukan firman, itu rasanya berat. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan melakukan firman, itu enteng. Karena apa? Sudah kebiasaan. Sama seperti saudara sudah biasa nyetir mobil, begitu sudah ke luar negeri suruh nyetir pakai setir kiri, bingung. Iya toh, karena nggak biasa, biasanya di kanan. Ya syukur di sini juga banyak yang kanan kiri, bisa setir kanan, bisa setir kiri. Apa yang akibatnya Daniel yang sudah seperti itu? Next, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hasil yang diperoleh adalah Daniel 6 ayat 4. Dia melebihi para pejabat tinggi dan pakaian wakil raja. Cerdas dalam hal apa? Kecapakan intelektualnya, dalam hal kerohaniannya. Dia bertumbuh secara spiritual dan memiliki roh yang luar biasa. Itu adalah hasil dari kebiasaan Daniel. Luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mentaati firman, mentaati perintah. Itu menjadi hal yang wajib. Boleh tanya kepada para bapak-bapak TNI, pada saat perintah dia akan siap komandan, siap. Nggak ada katakan kok setah dan nggak ada. Selalu mengatakan siap kepada komandan. Nggak ada kata-kata yang lain. Karena apa? Pimpinan itu memiliki kacamata yang lebih luas. Dia bisa mengetahui banyak. Para serdadu, para tentara di Iran dari Israel harus mematuhi perintah dari panglima tertingginya. Jangan masuk ke Selat Hormuz. Kalau nggak gitu kamu mati. Kenapa? Dia tahu informasi dari Intel, dia tahu informasi dari agen-agen Mossad, dari CIA. Dia kumpulin semua, dia olah. Jangan masuk. Di situ banyak jebakan Batman misalnya seperti itu. Kenapa? Pimpinan itu punya wawasan yang lebih luas dan menyeluruh. Kita harus taat kepada pimpinan karena itu melahirkan otoritas rohani. Pimpinan yang tertinggi adalah Yesus Kristus, panglima kita, imam besar kita. Dalam bahasa Yunani exousia, berarti memiliki hak untuk melakukan atau mengatur sesuatu dan harus taat. Karena otoritas diberikan oleh sesuatu yang lebih tinggi berdasarkan posisi dan hubungan khusus. Kalau nggak ada hubungan khusus, nggak dapat otoritas. Next, nggak ada kalau itu jadikan hubungan khusus. Yakobus sempat dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari padamu. Taat kepada perintah, taat dulu, tunduk dulu, baru melawan iblis. Kalau kita langsung serang seperti kebanyakan orang, wes pokoknya peperangan rohani, serang, hancurin, ada serangan balik, bingung, hubungi pendeta lagi. Tetapi kalau kita taat kepada firman Allah, taat kepada Allah, Allah suruh apa kita lakukan, maka kita akan menang. Karena apa? Ketaatan
Ketaatan itu melahirkan otoritas. Masih tahu bedanya Pak Ogah sama PKS? Next. Ya, Pak Ogah itu adalah orang yang punya kuasa. Ini kita bedakan antara yang punya kuasa dan otoritas. Punya kuasa tidak tentu punya otoritas, tapi orang yang punya otoritas tentu punya kuasa. Bingung? Orang yang punya kuasa belum tentu punya otoritas, tapi orang yang punya otoritas tentu punya kuasa. Saya kasih contoh ini Pak Ogah, dia punya kuasa untuk ngatur. Stop, semua orang stop, tapi ada yang nyeleneh, nggak mau stop, dia stop Pak Ogah. Waktu muter, terus saja, bahkan kalau nggak minggir tak tabrak, kan begitu. Tetapi lain dengan PKS, tahu PKS? Patroli Keamanan Sekolah. Waktu SMP saya ternyata di PKS. Kalau sudah pakai topi putih, ininya ada biru putih, pakai selempang putih, stop kendaraan. Kalau nggak berhenti, itu yang mengatur adalah undang-undang. Saya menggunakan topi, meskipun anak kecil menggunakan topi itu, tapi punya otoritas. Gak boleh ada yang melawan. Otoritasnya lah undang-undang, lahir dari hubungan, dari posisi. Kalau sudah posisinya gak ada, ya kita gak dapat. Posisi kita apa? Posisi kita adalah anak Allah, sehingga kita bisa beruya Aba ya Bapa. Kalau kita tidak menjadi anak Allah, ya gak dapat. Paham? Ada otoritas yang diberikan kepada kita. Saat saya menjadi PKS, gak ada yang tidak boleh. Semuanya harus nurut, harus paham. Kalau nggak nurut, yang melanggar akan kena undang-undang dari pemerintah. Itulah otoritas dan kuasa. Dan itu kita diberikan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Ya, oke. Tapi otoritas itu tidak tergantung dari jabatan. Otoritas dari hubungan, tetapi tidak terikat pada jabatan. Oh, saya pendeta, saya punya otoritas. Enggak. Saya penatua, saya dapat otoritas. Enggak. Saya ini tokoh agama, saya dapat otoritas. Enggak. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah, ketaatan kita pada Allah, itu yang melahirkan otoritas. Tidak terbukti itu posisinya sebagai ketua, posisinya sebagai gembala, penatua, ataupun tokoh agama, tidak punya otoritas kalau tidak taat kepada Allah. Paham? Oke, lanjut yang terakhir ya. Karena apa? Pada saat kita tidak tunduk kepada perintah, pada saat tidak ada taat, ada konsekuensinya. Dan ditolak oleh Allah sendiri. Kan hubungan relasional. Dikatakan kita tahu kisah Saul, seorang raja yang dipilih Allah, yang diurapi Allah, raja pertama Israel. Dia mengatakan di Samuel, karena engkau menolak firman Tuhan, maka Allah menolak engkau. Apa yang ditolak? Pada saat dia di dalam Samuel 15 ayat 3 dikatakan, tumpas, kalahkan semua musuh orang Amalek, bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, bau domba, sapi, lembu, dom, dan keledai, semuanya harus ditumpas. Tetapi Saul sayang, ada lembu-lembu tambun, ada domba-domba tambun, dan semua yang berharga disimpan, yang buruk-buruk ditumpas. Tidak taat, meskipun alasannya untuk dibawa sebagai persembahan kemenangan perang, seolah-olah benar untuk Allah. Aku kalahkan Amalek, maka aku pilih lembu yang tambun, aku pilih domba yang tambun, aku pilih barang yang berharga, aku bawa ke rumah Allah untuk dijadikan persembahan sebagai kemenangan perang. Dikatakan tidak taat. Jadi jangan memakai alasan rohani untuk hal-hal yang tidak taat kepada firman. Kita tidak boleh menggunakan alasan rohani untuk menolak Allah, menolak firman. Karena next selanjutnya dikatakan, ya satu lagi klik 1-15-13. Ketika Samuel berkata kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Pikirmu kamu sudah melakukan firman Tuhan. Pikirmu dengan membawa persembahan itu kamu sudah melakukan firman. Pakai ayat Alkitab. Sudah melakukan firman? Tidak. Karena itu Samuel berkata, mendengar lebih baik dari korban sembelihan, mempertahankan diri lebih baik dari lemak-lemak lebih jantan. Ada semua harga yang harus dibayar dari ketidaktaatan. Kalau taat itu melahirkan otoritas ilahi, kalau gak taat itu juga akan ada pelanggaran yang ada balasan yang setimpal.
Ibrani 2 ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Mendapatkan balasan yang setimpal. Gak mungkin gak dibalas. Kita tahu Saul, bagaimana dia dipilih Allah. Di sekitar orang-orang Israel, orang pilihan yang diurapi, tetapi pada saat dia tidak taat, ada konsekuensi logisnya. Kalau dia taat, tahtanya akan utuh. Kenapa? Menimbulkan otoritas. Tidak taat, ada konsekuensi. Yang terakhir saya pandang di worship di cerita ke atas. Karena ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Allah. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan untuk melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketaatan sudah menjadi gaya hidup dari setiap orang, maka kalau melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi satu beban kalau kita mau taat, tetapi menjadi satu kesukaan. Yesus sendiri sudah memberikan satu teladan bagi kita. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayo, kita mau taat. Karena kemenangan kita terhadap iblis tidak ditentukan oleh yang lain. Gak bisa ngalah nembah iblis kecuali kalau kita punya panglima tertinggi, imam besar agung kita, Yesus Kristus. Kalau kita taat, otoritas diberikan. Makanya meskipun iblis sudah mengenal firman bertahun-tahun, meskipun dia turun naik surga, kita bisa mengalahkan. Bukan dengan Alkitab, aku usir engkau iblis, tidak, tetapi dengan ketaatan kita. Dengan ketaatan kita. Amin.